Ngeri banget nih guys, di sebuah kota monster ada satu toko yang menjual berbagai mata manusia. Jadi di kota ini ada satu pria yang gak punya mata, mulut, dan juga hidung. Tapi dia berteman dengan seorang monster. Teman monsternya itu pun mengajak dia pergi ke sebuah toko yang menjual berbagai macam mata manusia. Nah, setelah berada di toko itu, pria ini pun mengambil sebuah bata dan dia mencobanya. Tapi setelah dicoba, dia malah jadi mengerikan kayak gini. Nah, setelah itu dia pun mencoba berbagai jenis mata, hidung, dan juga mulut nih. Tapi nggak ada yang cocok. Akhirnya si pemilik toko ini bilang, coba kamu ambil benang dan jahit sendiri mata, mulut, dan hidungmu. Nah, setelah mulutnya itu dijahit, akhirnya mulut si pria ini jadi juga nih guys. Lalu pria ini bersama teman monsternya itu meninggalkan toko tersebut. Tapi si pemilik toko baru sadar nih kalau pria tadi dan teman monsternya itu sudah merusak toko miliknya. Guys, cewek tombol asal Korea ini panik dan ketakutan banget karena setiap jam 12 malam dia selalu mendengar tangisan seorang wanita di bawah lift apartemennya ini. Bahkan dia sempat merekamnya guys. Sebelum lanjut, yang mau masuk surga, like dan subscribe video ini ya guys. Cewek tombol ini pun yakin kalau itu bukan suara hewan guys, melainkan ada sosok yang sedang meneror satu apartemen ini. Cewek ini pun langsung memanggil polisi untuk datang ke apartemennya dan melaporkan kejadian ini. Dan saat polisi datang, tiba-tiba suara misterius itu datang lagi guys. Karena tidak mau ada kejadian yang aneh, akhirnya polisi pun memasukkan kamera ke bawah lift ini. Dan saat mereka memasukkan kamera ke dalamnya itu, akhirnya terbongkar nih guys. Yang penasaran mau cerita lengkapnya nggak guys? Coba komen di kolom komentar. Anak berjilbab ini dibully sama teman-temannya gara-gara dia beda agama. Sampai akhirnya gak nyangka banget guys. Jadi ceritanya ini adalah hari pertama dia masuk sekolah. Awalnya dia semangat banget nih. Tapi saat dia masuk ke bis sekolah, dia malah diejek sama teman-temannya. Soalnya dia satu-satunya murid yang beragama muslim guys. Sampai-sampai dia dikatain yang bukan-bukan nih. Hingga saat di sekolah pun teman-temannya pada ngejauhin dia nih guys. Dan gak ada yang mau sekelompok sama dia. Anak ini pun pulang ke rumahnya dan sedih banget. Sampai-sampai dia gak mau sekolah lagi. Sampai akhirnya di hari kedua sekolah dia bertemu dengan kedua temannya yang bertoleransi tinggi nih guys. Mereka pun mau menerima dia apa adanya. Walaupun memang masih ada nih anak-anak yang mengejek dia, tapi sekarang dia jauh lebih berani nih karena dia merasa nggak punya salah apa-apa sama mereka. Apalagi ada teman-temannya dan keluarganya yang selalu mendukung dia dan mau menerima dia apa adanya guys. Pesulap ini punya asap ajaib guys. Dia bisa merubah apa aja dengan asapnya itu. Jadi saat bertemu bocil ini pun mainannya itu dia rubah jadi mainan pesawat-pesawatan. Gak lama datang bapak gendut ini yang mau merubah anjing yang kecilnya itu jadi anjing yang lebih besar guys. Dan akhirnya berhasil nih. Setelah itu orang lain jadi pada datang nih, termasuk si nenek ini yang pengen ngerubah bajunya itu jadi bagus. Terus gak lama orang ini juga mau tas baru guys. Tapi tiba-tiba seketika cuaca di sana jadi mendung dan si pesulap ini pun langsung membereskan barang bawaannya. Gak lama ada bapak wali kota nih yang punya tongkat permata. Terus sama si pesulap ini tongkatnya itu dirubah jadi monumen yang gede banget. Semua orang puas nih dengan hasil sulapnya dan si pesulap ini pun langsung pamit dari tempat itu guys. Tapi ternyata semua hasil sulap itu akan menghilang ketika terkena air. Kayak anjing yang kejebur ini guys, dia jadi kembali ke wujud semula. Dan setelah terkena air hujan, ternyata si pesulap ini kembali ke wujud semulanya guys, yaitu seorang kakek-kakek. Ada seorang wanita nih yang sedang merajut di pinggir jurang. Saat itu dia sudah mempersiapkan banyak benang nih, dan dia udah gak sabar banget rajutannya itu bisa sampai ke dasar jurang. Tapi semakin panjang rajutannya, semakin berat pula guys. Sampai-sampai wanita ini terjatuh karena keberatan. Tapi dia gak nyerah nih guys, dia pun mendekati bibir jurangnya itu. Tapi semakin lama semakin berat, sampai-sampai wanita ini hampir jatuh ke dalam jurang. Untungnya dia berhasil selamat nih, tapi sekarang dia bingung banget karena benangnya itu sudah hampir habis. Sampai akhirnya dia punya ide nih kalau rambutnya itu masih panjang dan dia melanjutkan rajutannya itu dengan rambutnya guys. Saat rambutnya sudah habis, dia malah tertarik nih hampir jatuh ke dalam jurang. Dia mencoba meraih gunting, tapi nggak bisa nih. Sampai akhirnya dia pun jatuh ke dalam jurang guys bersama rajutannya itu. Nah guys, kalau hobi kalian apa nih? Jangan sampai hobi kalian itu mencelakai diri kalian sendiri ya guys, kayak wanita ini. Kasihan banget nih guys, SpongeBob di penjara dan dihukum di sini gara-gara Patrick. Tapi tiba-tiba datang Patrick di balik jendela dan mau nolongin SpongeBob ini untuk kabur. Tapi SpongeBob nggak mau kabur guys karena dia merasa dalam masa hukuman. Tiba-tiba Patrick menyusup ke dalam tanah dan masuk ke dalam ruangannya SpongeBob. Tapi SpongeBob tetap aja nih nggak mau kabur. Patrick pun mencoba untuk menarik penjara ini dengan keong supaya penjaranya itu pindah. Tapi tetap aja gagal guys. Akhirnya Patrick punya ide nih melakukan kejahatan juga
supaya bisa masuk penjara bareng SpongeBob. Di saat Patrick masuk penjara, SpongeBob ini udah stres guys dan udah gak kenal nih sama si Patrick. Karena SpongeBob juga udah punya temen nih buatannya yang bernama Patrick. Nah, karena hari itu Patrick pun jadi marah, SpongeBob pun marah, dan akhirnya mereka pun berantem di dalam penjara. Tapi gak lama Tuan Crab pun datang dan mengatakan kalau mereka sudah terbebas dari penjara. Akhirnya mereka pun sadar kalau mereka itu sahabat sejati guys. By the way, karakter apa yang kalian sukai di film SpongeBob? Coba komen di kolom komentar.